Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kenikmatannya begitu banyak hingga saat ini. Dan di antara kenikmatannya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan besar kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Di sekian banyaknya golongan, yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran ialah ulul albab. Golongan satu ini dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai akal dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntunglah orang-orang yang berakal lagi cerdas. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia berseru kepada Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibrilu. Maka Jibril pun mencintainya. Fa yunadi Jibrilu fi ahli samai. Maka Jibril pun berseru di hadapan penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus samai. Maka semua penduduk langit mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian diberikan tempat yang luas baginya untuk dicintai di muka bumi. Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin liunil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Imran ayat 190. Albab berasal dari bahasa Arab yang berbunyi lubbun, yang artinya yang terpusat, bersih, dan inti. Perumpamaannya adalah jika ingin menanam buah, pasti yang ditanam adalah inti dari buah tersebut, yakni bijinya. Maksudnya, itulah orang cerdas dan pintar harus diperhatikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Para ulul albab itu tidak ingin terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ulul albab, salah satu sifat lainnya adalah pintar memilih mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang, atau mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Yu'til hikmata man yasha." Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang telah diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah.
Salah satu sifat dari seorang ulul albab yaitu selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi." Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam sehari semalam, aktsara min 70 marrah, sebanyak 70 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada hadis lain dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila Allah, kalian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari semalam ilaihi, kepadanya, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Imam Muslim. Maka seseorang dikatakan ulul albab lantaran senantiasa membasahi bibir mereka dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Sifat terakhir dari seorang ulul albab adalah selalu mendengarkan perkataan yang baik dan mengerjakan perbuatan dengan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana," yaitu mereka yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang baiknya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Quran surah Az-Zumar ayat 18. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Itulah di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh ulul albab. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa mengikuti jejak atau mengikuti sifat-sifat dari ulul albab ini. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai golongan ulul albab, yakni golongan orang-orang yang mempunyai akal yang sehat dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.